shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Dutasari Erpaji, mahasiswi dari kelas 4A dengan NPM 0227 2211 228 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AKCSR, SCSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam dunia pendidikan, khususnya di perkuliahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan etnografi dan juga akan mereview jurnal dengan judul Dampak Drama Korea Terhadap Pendidikan Remaja. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang apa sih itu pendekatan etnografi. Nah, etnografi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial dan antropologi untuk mempelajari dan memahami budaya dan kehidupan masyarakat tertentu. Kata etnografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana etnos berarti suku atau kelompok etnis, dan grapein sendiri berarti menulis. Dengan demikian, etnografi secara harfiah berarti menulis tentang suku atau kelompok etnis. Kemudian, etnografi juga melibatkan pengamatan langsung, partisipasi aktif, dan interaksi dengan komunitas yang diteliti. Para peneliti etnografi biasanya tinggal dalam komunitas yang mereka teliti selama periode waktu yang cukup lama, yang dapat berlangsung dari beberapa minggu hingga bertahun-tahun. Selama tinggal di komunitas tersebut, peneliti mengamati dan mencatat detail kehidupan sehari-hari, praktik budaya, sistem nilai, struktur sosial, interaksi sosial, dan segala aspek kehidupan masyarakat. Metode etnografi sering digunakan dalam studi antropologi budaya, sosial, studi komunikasi, dan bidang-bidang lain yang tertarik pada pemahaman mendalam tentang budaya dan masyarakat manusia. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang kehidupan masyarakat yang mereka teliti, serta dapat memahami perspektif dan pengalaman individu dalam konteks budaya mereka. Kemudian, hasil dari penelitian etnografi biasanya berupa laporan atau narasi yang mendeskripsikan temuan peneliti secara rinci. Laporan ini seringkali mencakup analisis teoris, deskriptif budaya, dan interpretasi data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Penting untuk dicatat bahwa etnografi bukanlah satu-satunya metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial. Terdapat berbagai metode lain seperti survei, wawancara, dan analisis arsip yang digunakan bersamaan dengan etnografi atau secara independen untuk mempelajari masyarakat dan budaya manusia. Adapun keberagaman pendekatan etnografi, di mana etnografi memiliki fleksibilitas dalam pendekatan yang bisa digunakan. Beberapa pendekatan umum dalam etnografi antara lain, yang pertama ada etnografi partisipatif, di mana peneliti menjadi bagian dari komunitas yang diteliti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan perspektif kehidupan dalam komunitas tersebut. Kemudian, adapun etnografi
terfokus, di mana pendekatan ini melibatkan pengamatan dan analisis yang lebih terfokus pada aspek tertentu dari kehidupan masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem pendidikan, atau praktik agama. Kemudian, yang ketiga ada etnografi multisitus, di mana metode ini melibatkan penelitian di beberapa lokasi atau komunitas yang terkait. Hal ini dilakukan untuk mempelajari hubungan antara komunitas-komunitas tersebut dan memahami konteks yang lebih luas. Kemudian ada etnografi virtual. Dalam era digital, etnografi virtual mencakup penelitian terhadap komunitas atau interaksi yang terjadi secara online, seperti forum diskusi, grup media sosial, atau permainan daring. Kemudian ada pun etika dan etika dalam etnografi, di mana penelitian etnografi juga melibatkan pertimbangan etika yang penting. Peneliti harus memastikan bahwa kegiatan penelitian mereka tidak merugikan komunitas yang diteliti dan harus memperhatikan privasi, kerahasiaan, dan anonimitasi individu yang terlibat. Etika juga melibatkan memperoleh izin dari komunitas dan partisipasi serta membangun hubungan saling percaya. Kemudian ada yang ketiga, kontribusi etnografi, di mana etnografi memberikan banyak manfaat dalam pemahaman tentang budaya dan masyarakat manusia. Beberapa kontribusi penting etnografi antara lain pengungkapan, konteks dan interpretasi, kolaborasi dengan komunitas. Kemudian, etnografi terus berkembang sebagai metode penelitian yang relevan dan penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan mendalam, etnografi memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas manusia dalam konteks budaya mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang sudah saya ambil dengan menggunakan pendekatan etnografi. Jurnal yang saya ambil yaitu jurnal dengan judul Dampak Drama Korea Terhadap Pendidikan Remaja. Alasan saya mengambil judul jurnal ini karena dunia sekarang atau zaman sekarang anak-anak banyak sekali menyukai menonton drama Korea, termasuk saya sendiri. Berdasarkan analisis saya terhadap isi jurnal tersebut, motivasi utama penulis menulis jurnal ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dampak drama Korea dalam pendidikan khususnya terhadap remaja. Karena hal ini didasarkan pada latar belakang bahwa drama Korea saat ini menjadi tren di kalangan remaja dan banyaknya kegiatan remaja yang menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan drama Korea terhadap pendidikan remaja. Penulis mengkhawatirkan adanya efek negatif dari menonton drama Korea berlebihan yang dapat mempengaruhi prestasi pendidikan remaja. Kemudian yang ketiga, menganalisis lebih dalam pengalaman dan persepsi remaja terhadap pengaruh drama Korea terhadap aktivitas keseharian dan pendidikan mereka. Penulis ingin memahami dampak budaya Korea, khususnya drama seri terhadap pola pikir dan pendidikan remaja. Jadi, motivasi utamanya adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengaruh budaya populer Korea, yaitu drama seri terhadap pendidikan dan perkembangan remaja di Indonesia. Penulis juga ingin memahami faktor positif dan negatif dari pengaruh drama Korea bagi remaja dalam konteks pendidikan. Berdasarkan jurnal tersebut, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan rancangan etnografi. Beberapa poin penting mengenai metode yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan penemuan berupa deskripsi rinci dan gambaran lapangan
bukan statistik kuantitatif. Kemudian yang kedua, desain penelitian yang digunakan adalah rancangan etnografi, yaitu model penelitian yang lebih fokus mempelajari dan mengeksplorasi peristiwa budaya dan kehidupan masyarakat secara alami. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam proses interaksi nilai-nilai dan pengalaman individu atau kelompok di lapangan secara alami. Dan yang keempat, sampel penelitian berupa 12 orang remaja mahasiswa yang diwawancarai secara online melalui pengisian kuesioner. Dan yang kelima, analisis data menggunakan aplikasi InVivo untuk analisis tematik berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan analisis saya terhadap isi jurnal tersebut juga, hasil utama dari penelitian ini adalah yang pertama, drama Korea memiliki dampak positif dan negatif terhadap pendidikan remaja. Kemudian yang kedua, dampak positifnya antara lain memberi motivasi pelajar mendapat pengetahuan baru mengenal budaya pendidikan Korea Selatan, semangat untuk program beasiswa ke Korea, belajar bahasa baru. Dan yang ketiga, dampak negatifnya antara lain malas belajar, menunda pekerjaan, berkurangnya waktu belajar dan istirahat, tidak fokus dalam belajar, kesehatan berkurang dalam menunjang aktivitas sebagai peserta didik. Kemudian yang keempat, drama Korea dapat menjadi alternatif media pembelajaran sekaligus hiburan bagi remaja karena dapat memberikan pengetahuan baru tentang budaya, sistem pendidikan, dan bahasa Korea. Dan poin yang kelima, yaitu namun menonton berlebihan dapat mempengaruhi prestasi belajar dan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan. Demikianlah penjelasan saya tentang materi pendekatan etnografi dan juga review jurnal dengan judul Dampak Drama Korea terhadap Pendidikan Remaja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Intan Bitasari Erpaji, pamit undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.